salon Vespa. Karena inget banget dulu kalau naik Vespa ke tempat cucian motor di mana aja, Ditolak. itu selalu ditolak. Ada beberapa culture di Vespa yang kadang nggak dipahami. Mods culture. Nah, Mods. oke guys, ketemu lagi dengan saya Raymond di Race Channel. Hari ini kita mau ngeliput siapa? Salah satu penggemar motor Vespa. Dan dia mulai dari pakai sendiri sampai punya bengkel sampai yang lain-lainnya. Siapakah Siap. dia? Hai semuanya, David Utani, M Garage. Tuh, I'm Garage guys. Oke, sekarang kita mau ngeliput, kita mau tanya seluk-beluknya semua deh. Kenapa kok bisa punya bengkel sendiri? Apakah bengkel lain itu nggak bener? Nah, di sini pertanyaannya, ya nggak? Jadi kita mulai langsung ya. Gimana kabar bro hari ini? Puji Tuhan baik bro. Ini baru penyintas COVID, baru Iya. sekitar 1 bulanan ya bro ya? 1 bulan kebetulan kemarin habis sakit, sekarang Nah. udah sembuh. Ya. Jadi buat kalian yang pernah lihat konten kita mengenai COVID itu ada guys. Jadi tetap Iya. jaga protokol kesehatan kalian. Siap. Terus sekarang udah enakan bro? Udah enakan. Jadi kita udah jaga prokes di sini hampir setiap hari di semprot. Kenanya bukan di bengkel malah bro. Nah kan? Kenanya bukan di bengkel, kenanya. gimana, bro? Jadi kebetulan istri kerja di bank gitu kan. Istri kerja di bank lah, kebetulan di teman sekantornya itu satu ruangan berempat kena semua. Lah, Nah itu yang akhirnya mengimbas ke semuanya mengimbas ke ya. semuanya. Jadi meskipun kalian sudah jaga prokes, bisa jadi orang yang terdekat yang Menularkan. bener. Oke, by the way itu semua udah selesai. Udah selesai, udah sehat. Udah sehat. Udah touring kemarin, Mon. Oh gitu Ke ya. Ranupani sama Sudah. teman-teman dia. Nggak sabar ya langsung kepingin touring ya. Yoi. Karena pasti itu 2 minggu di rumah terus tuh. Sebulan, Mon. Sebulan guys. Wow, mantap ya. Ya, kebetulan M Garage. Bener-bener dikasih liburan full. Bener. Nah, kebetulan M Garage ini udah dewasa, jadi dia udah bisa jalan sendiri. Jadi ketika aku Kamu diisolasi deh. tempat Iya, aku lain deh. sebulan di rumah, ini tetap jalan gitu kan. Mantap. Itu. Nah, ngomong-ngomong tentang I'm Garage. Masih inget nggak? Masih. Awal mula kenapa kok bisa terciptanya I'm Garage? Terus aku pengen punya bengkel sendiri. Itu gimana, Bro? Aku masih inget banget Bro Ramon ini datang ke sini naik BMW-nya, ngelihat bengkelku, ngasih motivasi dan semangat. Mantap. Thank you, Bro. Memang jujur untuk saat ini aku tuh suka memotivasi orang untuk ayo kita harus Siap. punya sendiri, ayo kita harus kerja sendiri siap. gitu loh. Setuju. Terus gimana terus? Jadi ceritanya waktu itu 6 tahun yang lalu deh, 6 tahun yang lalu itu aku baru pulang dari Jakarta, balik ke Surabaya karena orang tua sakit. Lah sampai di Surabaya bingung mau kerja apa, karena di Jakarta kerja di perusahaan gede, terus ketika sampai ke Surabaya bingung mau kerja apa. Blank dah langsung ya. Mau ikut perusahaan orang lain, udah biasa gajian gede di Jakarta, akhirnya berpikir kerja sendiri aja deh. Akhirnya dapat rumah ini. Awalnya M Garage itu cuman ngelayanin teman-teman doang. Oke. Jadi di awal itu semua pelanggan itu teman, jadi kenal semuanya. Sekarang bersyukur ya pelanggannya udah banyak, bahkan kadang Udah campur ya nih ya. Iya udah campur, bahkan kadang pelanggan itu nggak kenal sama aku gitu kan. Awalnya dulu M Garage itu ngerjain PX. PX aja atau PX aja, dulu M Garage itu PX aja, mulai dari servis, salon, restorasi, ganti oli, pengecatan dan lain sebagainya. Tapi waktu awal itu positioningnya salon. Oke. Salon Vespa. Karena inget banget dulu kalau naik Vespa ke tempat cucian motor di mana aja, Ditolak. itu selalu ditolak. Akhirnya apa nih gitu kan, sesuai dengan passion, sesuai dengan ruang lingkup yang aku punya waktu itu, ya coba kita bikin salon Vespa. Sehingga di awal teman-teman semuanya kita salonin Vespanya, kemudian sampai naik kelas, habis salon, terima servis, terima restorasi,
Baru mulai tahun 2016 kalau nggak 17. Jadi ini M Garage itu tahun 2015. Baru setelah berdiri 1 tahun baru kita berubah malah jadi bengkel modern Vespa. Padahal awalnya salon Vespa klasik malah. Ini terlalu cepat guys. Aku masih mau tahu nih. Siap. Masih inget nggak orang yang pertama kali atau siapakah yang memotivasi kamu untuk membuka I'm Garage sendiri nih? Kan nggak mungkin diam-diam aku mau buka bengkel gitu kan, nggak mungkin. Pasti ada orang-orang yang berpengaruh lah. Entah itu teman sendiri, entah itu orang tua, atau Jadi gimana? inget banget itu Agustus Agustus tanggal 18 kalau nggak salah. Itu berempat, ada Dika itu IG-nya Kunz Hobbies di Jakarta. Nah. Ada Anggi Max Wax. Tahu ya. Terus sama satu lagi Martin teman SMP. Berempat kita brainstorm di belakang. Lokasinya ini bagus bikin apa ya? Karena aku awalnya kuliah desain. Aku berpikir aku bikin agensi desain awalnya. Tapi ternyata ngelihat persaingan di Surabaya, agensi desain dan lain sebagainya, aku berpikir kayaknya kalau kita mulai dari nol untuk market yang sudah gede, kita terlambat. Akhirnya Kalah sama yang gajah-gajah gitu ya bener. ceritanya ya. Akhirnya kita melihat waktu aku di Jakarta yang belum ada di Surabaya ya cuman salon Vespa. Waktu itu di Jakarta benchmarknya kita ke Scooter Care. Betul. Ya, Scooter Care keren banget waktu itu. Akhirnya kita berpikir Surabaya belum ada, akhirnya bikinlah kamu M buat nih Garage. ceritanya Ya, ya. M Garage awalnya ya teman-teman semua. Jadi dari ngomong-ngomongan kecil akhirnya jadi besar nih ceritanya. Bener. Jadi jadi 2015 sempat jalanin M Garage sama keterima kerja. Oke. Nah, ternyata bengkel yang Itu bingung tuh ya. Bener. Udah keterima kerja harus buka M Garage ya kan. Ternyata bengkel yang pertemanan aja akhirnya bisa jadi bengkel beneran yang besar gitu kan. Betul. Kebetulan otomotif itu hobi, jadi aku belajarnya itu dari kecil emang dari SD itu sama kakak itu selalu diracunin tentang otomotif. Kakak sempat punya bengkel makanya aku tahu tentang perbengkelan dari kakak. Jadi udah tahu lah ya ceritanya. Nah, Iya. ngomong-ngomong nih M Garage lokasinya ada di mana, Bro? M Garage Bisa ada diomongin nggak? Kali-kali M Garage ada di Jalan Kendang Sari YKP 7 nomor 4. Jadi kalau kalian semua dari Raya Jemur Sari, dari SMA 16, itu kalau kalian ngeliat M Goreng Sriwijaya di depan, M Garage di belakangnya. Di belakangnya guys. Iya. Jadi buat kalian-kalian yang sekarang lagi penghobi Vespa, ayolah main-main ke sini ke M Siap. Garage karena justru ya cikal bakalnya rame Vespa di Surabaya kalau aku ngomong melalui M Garage dan teman-teman yang lainnya. Bukannya David saja ya, mungkin ada yang Setuju. lainnya. Cuman mereka yang men-start meramaikan. Jadi dulu kan anak klasik sama anak Matic itu mainnya nggak bareng. Ya mereka cross selalu. Ya. Karena kan merasa Matic, yang ini klasik. Bener lah. Kebetulan M Garage itu berawal dari anak klasik yang ngelihat peluang bisnis di Matic. Dilakukan. Akhirnya kita menggandeng teman-teman Matic ini gitu kan. Akhirnya kita sering bikin event yang kita bahkan sering riding bareng nih klasik sama Betul. Matic. Dan kalau kita ngelihat pervespaan hari ini itu sudah tidak ada perbedaan. Mantap. Masih inget nggak bro? Aku soalnya masih inget sih. Event waktu itu ngajak untuk jalan bareng. Setuju. Itu apa? Event pertama kali atau apa tuh? Judulnya tuh? Jadi sebelum jalan sama Saya banyak banget bro, dia Ya. ada apa banyak Siap. nih dia cerita nih. Jadi sebelum jalan sama Bro Ramon, dulu kita bikin San Mori kecil-kecilan mulai dari 10, 20, sampai 50, sampai 100 gitu kan lah. Iya, banyak banget. Ketika eventnya sudah besar, kita mencoba kolaborasi dengan teman-teman komunitas lainnya. Motor Kenapa? custom lainnya ya, yang kecil-kecil ya. Karena kan kalau segitu banyaknya peserta, kalau kita bikin sendirian nggak ada kolaborasi, susah ngaturnya. Nggak asik, ya, betul. Iya, susah ngaturnya terus Lagian nggak nanti seru ya. Pikirnya kita ngeblok, Bener, padahal ya. enggak. Kita maunya kita bareng-bareng, kita jalan Benar, bareng. setuju. Lah, M Garage besar juga karena movementnya. Betul, nah itu yang Iya. aku ngomongin tuh. Masih inget nggak? Iya. Movement pertama kali yang lu lakuin tuh apa bro? Yang pasti kita ngumpulin semua teman-teman lama yang main Vespa. Jadi ya
aku main Vespa itu dari awal 2000-an. Setelah 2015 ya, setelah 10 tahun lebih vakum, akhirnya kita ngumpulin lagi. Dan ternyata teman-teman masih ada yang punya Vespa. Bahkan ada satu teman, Tapi udah pada mati-mati bener, gitu ya. Yuri, tahu Yuri? Prima Yuri itu Vespanya udah di bengkel bertahun-tahun. Gara-gara AM Garage, akhirnya Vespanya diambil dari bengkel karena dia pengen Langsung Vespaan. dibangun lagi. Iya. Sebelumnya dia lupa kalau masih punya Vespa gitu kan. Oke, Prima Yuri ini di Custom Land juga ada. Siap. Dia bersama dengan Mas Pras yang kalau kalian lihat, nanti lihat deh postnya kita yang podcast kita yang sebelum-sebelum ini. Nah, sekarang di tempat AM Garage, Prima Yuri ada lagi. Kita kepingin nih ketemu dengan Prima Yuri. Yeah. Siapa sih orang itu? Gitu? Yuri kebetulan temen main Vespa dari awal-awal. Kebetulan Oke. dia temen kuliah juga di DKV. Jadi memang Sekarang dia fotografer ya? dia fotografer. Jadi di movement dia juga punya produk sendiri lah, punya kreasi sendiri di sana dia di Custom Land. Nah, sehingga ketika aku bikin AM Garage ini dia juga interest gitu loh, karena Vespa kan termasuk salah satu bike di custom culture kan. Betul. Skuter klasik waktu itu. Karena memang waktu itu ya kalau kita mau ingat yang ke belakang ya, kita ingat lagi ke belakang, bengkel Vespa yang notabene anak muda itu jarang waktu itu. Kalau nggak salah ada deket sini satu, sama kamu satu sini ya? Siap, setuju. Betul kan ya? Siap. Jadi yang lain tuh maaf nih ya, maaf, mungkin pada tua-tua. Cuman yang anak muda itu waktu itu nggak ada. Benar. Jadi boleh dibilang kalau di klasik itu Banyak, bengkel Vespa klasik master-masternya banyak. banyak. Tapi kalau di modern Vespa boleh dibilang AM Garage ini bengkel modern Vespa pertama Iya, di Surabaya non betul. ATPM. Betul, non Jadi, ATPM. Non ATPM ya. Ingat banget sih waktu itu ya kamu sempat ngomong, kita bukan ATPM bro, kita Ya. ini buka sendiri, tapi yang masuk anak-anak muda banyak waktu itu. Bener lah. Karena memang basicnya kami di klasik dan basicnya kami anak Vespa, sehingga ketika ngegarap modern Vespa kita kita paham dan punya soul. Betul. Karena modern Vespa meskipun konstruksinya sama kayak motor Matic Jepang yang lainnya, tapi ada beberapa hal yang memang harus kita punya passion untuk ngerjainnya. Iya. Nggak bisa yang asal pasang gitu. Oke, masih inget nggak bro? Kalau kita ngomong tentang Vespa, orang tua menyetujui nggak? Oke, Ini mulai mendalam nih ceritanya. jadi Apakah keluarga menyetujui kamu punya pekerjaan ini gitu loh? Soalnya kan seringkali ini apa ya, pro dan kontra bro. siap. Jadi Vespa buat aku sesuatu gitu. Vespa buat aku sesuatu karena waktu kuliah pengen punya Vespa nggak keturutan. Akhirnya sama Dika itu yang punya Kunz Hobbies di Jakarta, kita kemana-mana naik Vespa. Jadi Vespanya masih punyanya temen gitu kan. Terus lulus kuliah, awal kerja itu aku beli Vespa sendiri. Jadi aku awal kerja itu, aku dulu kerja di toko elektronik jadi sales, itu naik Vespa. Kenapa kok naik Vespa? Karena di toko elektronik itu pakai celana bahan, sepatu pantofel. Lah gimana caranya kita Classy banget iya, ya. Jadi gimana bener-bener ya? benar, gimana caranya kita dari rumah sampai ke tempat kerja itu selalu terlihat rapi terus. Ya gimana caranya? Waktu itu Mio dan lain sebagainya belum ada kan. Belum ada. Akhirnya naik skuter supaya dari rumah sampai ke kantor tetap rapi. Akhirnya naik Ya ini kan Vespa. ketutup ya, Iya. jadi kan kita tetap bagus. Bener. Nah, Wih, mantap. itu Terus, historinya. Jadi kerja pertama naik Vespa. Berarti orang tua udah tahu ya, Udah tahu. soulnya anaknya memang Naik ada di Vespa. Lah ketika bikin usaha di bidang Vespa ini awalnya ya sama kayak orang tua yang lain gitu kan. Sampai orang tua aku datang ke sini, sampai kakakku dari Australia datang ke sini, dia cuma Ngeliat bilang, iya, kamu itu kuliah S2 kok jadi Kerjanya mekanik, jadi mekanik. Nggak nutut gitu kan ilmumu sama apa yang kamu hasilkan waktu itu. Karena waktu itu inget banget, itu masih ngerjain sendiri, Mon. Masih ngerjain sendiri. Kalau nggak salah sama satu pegawai ya. Sama satu kamu ya? helper, ya masih Satu ngerjain helper sama sendiri. dia, betul, Dan betul. kebetulan aku balik dari Jakarta, waktu dapat rumah ini langsung tinggal di sini. Jadi
Ya udah, jadi dulu waktu belum punya tim sebanyak ini, itu masih ngerjain sendiri dan bahkan kalau ngerjain sendiri sampai subuh-subuh. Nah, Karena seneng gitu kan. karena itulah namanya pekerjaan kalau sesuai dengan passion ya begitu Iya. ya. Jadi kita menikmati. Terus dari keluarga itu akhirnya memahami dong kalau lu memang soul-nya di sini. Sempet konflik. Boleh nggak diceritain? Biar ini pengalaman buat yang lain, mungkin yang dengerin juga. Tapi jangan dipakai sebagai patokan ya, karena kan memang kita kalau kerja sesuai soul itu asik, sesuai passion oke lah ya. Cuman terkadang memang rezeki kita nggak di situ, bener kan ya? Bener. Jadi gimana? Jadi Konflik gimana? jadi sempat konflik. Kenapa? Karena kan waktu di Jakarta gajian gede, punya mobil, gajian gede punya mobil, ya punya semuanya lah. Terus ketika bikin bengkel Vespa harus mulai lagi dari nol, bahkan minus. Kenapa? Gitu kan? Karena ya memang kita harus berinvestasi di lahan, berinvestasi di produk, bahkan yang paling penting ya kita punya investasi di waktu. Kalau kita nggak punya waktu untuk 100% di bisnis kita, akan susah untuk membangun sebuah bisnis gitu. Betul. Kan. Nah, dari situ akhirnya aku bisa ngebuktiin bahwa M Garage ini menghasilkan. Mulai dari kita dipercaya sama Meguiar's, kita sempat jadi agennya Valvoline, dan banyak brand-brand besar masuk. Tapi dari situ kita belajar nih untuk nego dengan brand-brand besar itu seperti apa, terus dengan partner gimana, operasional gimana, karena kita kuatnya cuman di seneng-senengnya aja awalnya, di komunitasnya. Nah, akhirnya dari situ kita belajar bisnisnya, akhirnya tahun ketiga M Garage itu sudah bisa mandiri, sudah punya tim. Tahun keempat sudah semakin dewasa, tahun kelima, tahun keenam, bahkan tahun kelima, mulai tahun kelima, ini jalan tahun keenam kan, mulai tahun kelima, M Garage sudah punya manajemen dan aku lebih banyak kontrol sama ngawasin aja. Mantap. Jadi itu bertahap semua ya. Siap, bertahap. Nggak mungkin langsung instan. Nggak mungkin langsung instan. Iya kan? Dan Dari sini bener, bisa kita lihat kalau misalnya semua itu memang perlu pengorbanan. harus berkorban. Ya pasti dijelek-jelekin dulu, itu udah pasti. Pasti. Bagusnya tapi nanti. iya Bagusnya kan? nanti. Karena Nah, kan masih inget nggak bro? Dukanya apa? dukanya adalah kehilangan teman. Dukanya Kehilangan adalah temannya gimana bro? Maksudnya? dukanya adalah kehilangan teman. Di mana bisnis kan di awal selalu bagus lah ya. Yap. Tapi kan dalam perjalanan itu selalu ada challenge. Betul. Nah, ketika challenge ini muncul, mulai dari challenge kepegawaian, challenge ke pemasaran, persaingan karena dan lain sebagainya, sampai ke challenge finansial. Keuangan. Nah, di situ akhirnya aku harus benar-benar fokus ke dalam pekerjaan ini, sehingga ya nggak punya waktu buat teman lah. Jadi Main-mainnya berkurang. mainnya berkurang, terus ya lebih banyak bekerjanya. Bahkan aku sempat 1 tahun itu ngerjain sendiri, nggak punya siapa-siapa. Sempet waktu Nggak itu punya siapa-siapa. kamu cerita sama aku kekurangan pegawai, Ya. aku sulit mencari pegawai. Iya, karena memang modalnya habis waktu itu. Betul. Ya, Harus dikerjakan sendiri. naik gitu kan. turunnya kerasa Iya, ya bro ya. Tapi kalau kita sekarang udah tahu patternnya gimana atau jalannya gimana, enak kok. Siap, Iya setuju. Seperti yang aku pernah ngomong di setiap podcast saya, segala sesuatunya tuh nggak bakalan instan. Semuanya itu pasti ada proses. Tapi melalui proses itu kita menjadi lebih dewasa. Setuju. Iya kan? Setuju. Nah makanya itu, sekarang mau tanya, sukanya apa bro? Suka. Masih ingat nggak? Sukanya Nah. misalnya awal-awal gimana? Atau kamu dapat branding dari mana? Atau kamu dapat apa? Atau dapat penghargaan apa? Nah seperti kayak gitu-gitu. Sukanya karena di Vespa ini banyak teman-teman yang juga hobi. Ya. Jadi di situ akhirnya sering banget ketika event ketemu teman lama yang nggak taunya juga main Vespa. Akhirnya reuni, akhirnya silaturahmi lagi, menjalin hubungan lagi dengan teman-teman yang udah lama nggak kontak. Itu sukanya. Terus yang kedua sukanya ya kadang itu kita terlihat seperti touring. Sebenarnya kita
Ya kita, mencari. kita melayani teman-teman yang pengen berwisata. Sebenarnya kita Betul. mekanik. Jadi Ya sambil marketing berjalan lah bro. bener, M Garage pernah disewa sama institusi ke Jogja. Omsetnya digantiin, disuruh tutup, kita pernah. Wih, mantap. Kita pernah disewa institusi untuk ke Bali, kita dampingin riding itu sama. Backup lah ceritanya ya. Ya itu kita pernah. Terus yang terakhir nih, yang nomor 3 dari M Garage, saya ketemu istri bro. Iya, dan istri saya udah hamil 4 bulan sekarang. Mantap. Iya. Itu masa istri kesini naik Vespa atau gimana? Jadi istri kesini naik Vespa. Kesini naik Vespa di jaring. Iya. Oke. Terus gimana? Nggak tahu Vespanya sering rusak, akhirnya kita jadi deket gitu. Emang kan. sengaja ya Nggak dibagi. tahu. Paling dirusakin dulu nanti besok balik lagi. Kalau kata pepatah orang Jawa, Witing Trisno jalaran saka kulino. Jadi karena dia Mantap. mungkin kulino kesini, akhirnya kita jadian. Mantap. Nah itu banyak cerita tentang I'm Garage. Memang saya kenal David ini udah lama. Dan memang bener kita pernah saling curhat ya di ruangan Siap. dalam tuh ya. Siap. Maksudnya semua tuh proses. Proses. Kita nggak ngelihatnya langsung seneng, kita nggak ngelihatnya langsung sukses. Semuanya by proses. Tapi untuk saat ini, pervespaan ini lagi gila banget. Ya, Kalau kita ngomong, rasanya nggak di Surabaya aja ya. Ya. Ini di Jakarta juga Ya. lagi hedon. Siap. Hedon banget lah. siap, Yang menggoreng ini banyak banget. siap. Iya kan? Nah dari sini, saya udah kelihatan juga ini lumayan banyak. Dulu waktu saya kesini-sini, paling cuma 1-2 ya. Dulu itu satu Vespa 3 hari. Nah, sekarang Dulu satu Vespa 3 hari, sekarang 10 Vespa per hari. 10 Vespa per hari. Jadi cakep lah. konsepnya M Garage itu gimana caranya pagi kosong, siang rame, sore kosong. Jadi kita Mantap. ngatur pekerjaan. Jadi kalau misalnya pekerjaan itu banyak, kita berusaha tidak menyelesaikan semuanya dalam hari itu. Kenapa? Boleh sharing nggak bro mengenai sistemmu ini ya? Nggak usah dibuka lah dapurannya, nggak Siap. usah lah. Tapi Siap. maksudnya untuk kalian-kalian yang kepingin memulai suatu Siap. usaha ya kan, namanya anak-anak muda kan banyak bro. Siap. Yang punya skill, yang punya apa, buka sendiri di rumah, ngutek-ngutek sama teman, jadi iya kan. Siap. Kira-kira ada nggak istilahnya seperti ya kasih tahu deh mau gimana sih bisnis seperti ini gitu loh. Jadi saya punya prinsip itu done is better than perfect. Done is better than perfect. That's why setiap pagi itu harus kosong, siang rame, sore kosong lagi. Karena Vespa ini atau hobi, kalau kita punya hobi sesuatu, Bro Ramon juga sebelum main di motor juga punya hobi mobil kan. Saya juga sama punya hobi mobil juga kan. Jadi kalau kita ngomongin hobi, itu kalau kita ngejar perfect itu nggak kelar-kelar. Nggak bakalan kelar. Iya, jadi kita berusaha gimana caranya kita kesepakatan dulu di awal. Jadi ada namanya taking order. Ketika kita taking order, kita fact finding apa aja kebutuhannya dan kita kerjakan skala prioritasnya. Kenapa? Karena Vespa itu permasalahannya banyak kalau ngomongin klasik gitu kan. Tinggal kita pilih yang urgent aja, kita selesaikan dulu. Supaya apa? Supaya bisa cepat selesai dan teman-teman bisa nikmatin Vespanya. Karena kadang itu kalau sudah kelamaan kayak aku juga. Boring dia. Iya kan, aku juga kalau misalnya restorasi, nungguin lama restorasinya. Udah keburu keburu ganti bosen. hobi, udah keburu ganti hobi gitu kan. Betul. Jadi kita gimana caranya ngatur supaya setiap pekerjaan yang masuk itu sore harus cepet kelar. Sore harus kelar sesuai dengan prioritasnya. Karena belajar juga sih, jadi sebenarnya ada urgent, unurgent gitu kan. Aku belajar itu juga, jadi kita coba mengedukasi pelanggan apa yang urgent kita kerjakan, yang unurgent bisa ditunda, kita kerjakan di lain waktu. Karena kadang modifikasi Vespa itu kalau diturutin itu nggak kelar-kelar gitu kan. Sama kayak hobi apapun, kalau diturutin nggak ada habisnya, hobi itu nggak ada habisnya. Itu terus ya. itu, Iya. terus dan kita spend money terus. Benar, tergantung kekuatan kantong dan Sehabisnya kamu. benar setuju, dan itu juga yang kita edukasi ke teman-teman pelanggan. Kenapa? Budgetnya berapa? Ya betul. Jadi kadang itu kita nggak pengen tahu-tahu mendol mburi istilahnya. Kita harus fair. Kita harus fair. Jadi dari depan antara customer dengan kita tuh mesti bener-bener relationship-nya dapet. Benar. Lalu dia bisa ngomongin nih maunya apa,
plus sampai budgetnya. Bener. Supaya kita dari pihak modifikator ataupun bengkel Bener. itu nggak sampai melebihi dari budget itu. Bener, setuju. Sehingga tidak ada slack nanti. Bener. Slack itu dalam artian berantem. Biasa ada nih bengkel, duh kok habisnya sampai segitu gini kamu nggak ngomong. Nah kan gitu kan. Bener. Itu jangan sampai guys. Jadi kalian kalau ke bengkel jangan sungkan kalau ngomong budgetnya berapa, karena di hobi-hobi yang lain juga sama. Aku juga melakukan itu di hobi sepeda, di hobi mobil. Kita harus punya plafon. Iya, kan? punya plafon. Kalau misalnya kita nggak bisa ngatur Entah budget setelah ya. itu kita punya duit lagi kita mau tambahin lagi mah Iya, terserah. iya. Yang penting kita jadi dulu. Iya, Jadi dulu dinikmati dulu. benar, setuju. Iya kan? Oke. Nah ini kalau ngomong-ngomong sudah masa yang sekarang nih ya. Menurut kamu movementnya Vespa-Vespa yang hari-hari ini yang lagi viral nih. Bisa tahu sendiri kan di Surabaya ada yang sampai lelang, ada yang apa heboh banget ya kan. Wah Vespa sekarang udah gila banget nih di Surabaya udah seperti apa ya barang yang klasik mahal. Jadi kebetulan, Yang klasik lebih mahal daripada yang baru-baru bro. benar. Jadi kebetulan aku di Vespa itu memang passion gitu kan. Jadi kita dapat Vespa dulu ya harganya nggak sampai segininya gitu kan. Iya Vespa itu Dan motor yang murah waktu itu. benar. Jadi zaman dulu pun Vespa mahal mon, tapi sempat turun karena memang model lama gitu kan. Betul. Nah, jadi kayak sekarang nih misalnya harga Vespa udah nggak terjangkau ya, aku malah pengen main Harley aja kayak Ramon. Harganya udah sampai, tapi balik lagi bukan berarti aku sama Vespa nggak passion gitu. Tapi kalau ngelihat harganya udah nggak masuk akal ya, Kita ya juga udah kita nikmatin yang kita punya aja gitu Betul. kan. Kita jadi bengkel aja deh. Kita jadi bengkel aja. Dan kalau ngomongin teman-teman yang sekarang sampai segitu hedonnya dengan Vespanya, menurutku itu malah bagus banget gitu kan. Karena mereka bisa mengapresiasi Vespa, itu yang pertama, bisa mengangkat derajatnya anak Vespa, itu yang kedua. Ketiga, justru mereka membangkitkan perekonomiannya Piaggio Indonesia. Betul. Sehingga mereka mau mensupport komunitas-komunitas yang ada di Indonesia untuk bisa semakin berkembang. Aku sih positif thinkingnya itu sih. Iya betul. Nah, kalau Meskipun banyak negatif thinkingnya, kita mencoba dari sudut pandang Iya, positifnya memang aja sih. banyak hal yang aku ambil saat hari-hari ini ya mengenai pervespaan ini, aku takutnya orang itu hanya seneng-senengan. Ada orang yang tipe orang tuh banyak. Siap. Ada yang suka-sukaan aja, ada yang bener soul-nya di situ. Mati urip, aku pokoknya Vespa, ya kan? Ada yang hanya tiru-tiru, Siap. ya kan? Siap. Ada yang sekedar, ada yang juga memanfaatkan momen ini untuk menjadi bakul, Siap. ya kan? Siap. Nah, dari 4 tipe model orang seperti ini, kalau dijadikan satu semuanya, itu takutnya nanti yang aku lihat tuh dari sisi negatifnya adalah rusuh. Rusuh Siap. ketika aku beli Vespa ini harga sekian, udah ditawarin kok murah, ya kan Siap. gitu kan? Itu yang Siap. kita ngelihat, waduh ini bahaya nih. Siap. Kalau sampai seperti itu gitu loh. Siap. Gorengnya kematangan gitu. Siap. Jadi ya itu balik lagi sih ke orang-orang yang melakukan itu. Tapi kalau aku sih karena Vespa itu passion, jadi ya udah kalau memang nggak kebeli ya udah. Kayak misalnya aku motoran sama temen-temen. Aku pernah mau motoran ke Bromo, yang lain naik GS, naik X-Max, naik Harley, aku naik Vespa PX. Tapi Vespa PX ku bisa ngejar GS gitu kan. Iya bener. Nah, mending aku seperti itu gitu loh, daripada kita ngejar sesuatu yang overpriced menurutku. Iya benar, itu benar. Jadi jangan gengsi lah, Grace. Benar. Gitu. Apa yang menjadi milikmu hari ini ya sudah gitu loh. Tapi kalau duitnya banyak banget ya bebas sih. Mon. Bebas. Bebas sih. Sultan mah bebas. Sultan mah bebas gitu Iya kan. kan? Tapi kalau kita yang memang anak Vespa, yang memang Vespa ini punya arti buat kita ya, ketika kita nggak mampu ya udah nggak usah iri gitu kan. Karena di Vespa itu punya satu prinsip. Kumpul nggak kumpul yang penting Oke. happy, ya kan? Nah, sebenarnya kalau ngomongin Vespa, Mon, ada Iya. beberapa culture di Vespa yang kadang nggak dipahami sama Iya, iya. teman-teman Gimana yang. nih? Gimana, Jadi Bro? aku main Vespa itu ada culture, ada subculture yang memang ada memang subculture yang aku imani, aku follow, which is mods culture. Nah. Mods culture. Jadi
what is mods culture gitu kan. Mods itu berkembang di tahun 60-an di mana revolusi industri di Inggris. Di situ banyak buruh-buruh demo. Jadi kaum working class ini demo. Ketika mereka demo, mereka mengutarakan anti kemapanan, di mana di dalam demonya mereka itu mereka semuanya naik skuter. Skuternya dipasangin aksesoris yang mahal-mahal untuk nunjukin bahwa mereka ini sebenarnya mampu gitu kan. Sebenarnya mereka mampu dengan kemiskinannya, mereka mampu menunjukkan dirinya mereka ini siapa lah. Cultural mods ini itu berkembang mulai tahun 60 yang gayanya itu rapi-rapi, tahun 70 yang sudah mulai sedikit casual, jadi kayak kalau yang tahun 60-an itu yang modsnya itu celana kain, hem-heman, terus kalau 70-an itu sudah mulai pakai celana jeans, kalau 80-an itu sudah mulai pakai sepatu Keds. Nah itu sebenarnya ada, kenapa kok cultural mods berubah-berubah juga di... Kan 2021 juga ada nih ya. Tahunnya budayanya berubah-berubah terus mengikuti perkembangan zaman, karena skena yang mereka ikuti juga permusikannya jadi kayak misalnya tahun 80-an konser musik itu sudah nggak boleh pakai sepatu boot, which is anak mods tahun 70-an tuh pakai sepatu boot. Oh ya. Jadi anak mods tahun 70-an tuh pakai sepatu boot, tapi tahun 80-an anak mods itu nggak pakai sepatu boot, pakai sepatu Adidas. Adidas. Ya. Kenapa? Karena waktu itu tahun 80-an konser itu nggak boleh pakai sepatu boot, karena dibuat tendang-tendangan gitu ya. Nah, kadang itu budaya-budaya seperti itu yang kadang nggak dipahamin sama anak Vespa, which is oh ya terserah, tapi mereka ya itu berarti mereka mencintai Vespa dari sudut pandang berbeda. Tapi kalau aku di M Garage dan menurutku customer yang di sini itu anak mods gitu kan. Kenapa? Karena Stylenya beda-beda. stylenya beda-beda gitu kan. Bener. Kalau kita naik motor memang kita mesti sesuai style. Bener. Kamu pilih style yang mana? Bener. Itu macam-macam. Iya kan? Kalau 2021 ini rasanya masih belum kelihatan deh, Bro. Jadi kalau aku ngelihat Vespa sekarang ya sudah jadi status sosial ya. Iya, betul. Itu aja sih. Karena waktu kita naik Vespa, Vespa itu kelihatan. Ini yang harga berapa, ini Ya. harga berapa. Ya. Udah kelihatan banget ya kan? Ya. Tapi aku tetap respect adalah mereka semua saling menghargai. Salah satu orang yang bisa membuat ini berbaur, Pak Bambang. Siap, setuju Dokter Bambang. Salah satu orang yang menurut aku yang benar-benar ini yang bisa mencampurkan semuanya, mulai dari anak-anak speed scooter syndicate Siap, bisa gabung dengan yang baru-baru, siap, apa kasih nama Clan 99 kalau nggak salah. siap ya. Ya kan, ada lagi anak-anak yang lainnya, 946 matic ya, gengnya. iya, banyak banget. Nah. Itu mereka bisa berbaur satu dengan Siap. yang lain. Tapi aku nggak tahu ya, itu dari kacamata aku melihat, iya kan. Setuju. Tapi aku sih berusaha untuk, ayolah, kita ini semua sama. Apalagi kalau kita naik Setuju. Vespa, apapun Vespamu lah, Setuju. kita saudara, bener kan? Setuju, benar setuju. Jadi ya seperti aku bilang tadi, kalau kita memang punya soul dan passion di Vespa gitu kan, kita nggak akan ngelihat kanan kiri temennya naik Vespa terserah gitu kan. Kalau kita punya ya kita beli, kalau kita nggak punya ya kita Betul. nabung. Nggak perlu Yang yang penting Vespa. benar. Kadang kan ada teman-teman, ya mohon maaf kalau kita ngomong, nggak usah ngomong di Vespa deh, di pertemanan lain pun kadang itu ada teman yang selalu iri kalau temannya punya sesuatu yang lebih Iya, gitu iya. kan. Buat kita sih nggak perlu lah kalau Nggak misalnya perlu, ada nggak orang-orang, ada anak baru terus yang bisa beli Vespa banyak, bisa punya Vespa bagus-bagus, ya udah mereka memang Ya, mampu memang kok gitu. mampu, mau Ya. diomong apa lagi. Iya gitu. Kita yang memang udah main Vespa lama terus Vespa kita biasa-biasa aja, ya udah emang kita mampunya yang biasa-biasa kok gitu kan. Tapi yang penting kan balik lagi soul-nya, passion-nya, brotherhood atau persaudaraannya Harus kuat. Harus kuat karena Vespa itu sebenarnya asik gitu loh. Persaudaraannya Iya. harus kuat. Ya ini yang kita tahu kalau Vespa mogok gitu kan ya. Benar. Antara anak Vespa selalu Ya. berhenti Jadi nolongin. istilahnya satu Vespa sejuta saudara. Betul. Iya. Gini deh, yuk kita coba sambil jalan sambil dijelasin beberapa motor yang ada di Siap. sini. Katanya kamu ada yang custom, ada yang Siap. apa ya? Siap. Oke, oke. Siap. Yuk. Nah,
Kita langsung lihat guys, ini penggarapan yang sudah kita lakukan. Kamu di sini bro, sini. Oke, siap-siap. Nah, Jadi ini lagi servis modern Vespa. Jadi kalau di modern Vespa kita terima ganti oli, ganti ban, salon, sama servis. Ini lagi servis modern Vespa. Kalau klasik santai mas. kita prioritasnya PX karena dari awal memang M Garage itu spesialisasinya PX. Ya? Ya. PX ini 150 cc. PX series itu ada PS itu yang ring 8, ada Ya, PX. coba dijelasin. Mungkin kan netizen pada yang nggak tahu nih. Bener, PX series atau P series ya kan. P series itu ada PS yang ring 8, ada PX 150, ada eksklusif 2, ada 200 cc Spartan ini 200 cc gitu kan. Terus ada Excel. Jadi P series Itu P series semua dia. ya, lah kita spesialisnya memang di P series, di PX eksklusif. Nah, kalau ini custom nih. Ah, sini guys, ini. Ini custom. Ini custom. Ini custom. Ini PTS, kita pasangin mesin PX. Terus forknya kita ganti punyanya modern Vespa. Wih. Jadi Kenceng nih kelihatannya. bener, setuju. Jadi dulu aku tuh sukanya aliran originalan, Mon. Tapi kenceng. Aliran originalan kayak gini gitu kan. Tapi Iya, nanti kita ke belakang deh ya. Tapi ternyata market punya keinginan yang beda-beda. Akhirnya kita mencoba meninggalkan ego dan mengikuti apa kata pelanggan udah. Iya, itu memang bener. Memang terkadang kita idealisnya kita tuh tinggi. Bener. Tapi apa daya kena customer, aku pengen gini. Oke, cuman gitu doang kita. Siap. Tapi kerjainnya mesti tulus loh bro itu. Bener. Sama kayak Vespa ini gitu kan. Ini modifikasinya udah habis puluhan juta, tapi ya kayak ini handle-nya diganti. Jadi ori klasiknya hilang gitu kan, originalnya hilang. Tapi memang pelanggannya suka, kenapa enggak gitu kan? Kayak udah misalnya dilakuin. skoknya aja satu set 8 juta. Tapi kopling tetap di tangan semua nih bro ya. Kopling tangan semua ya kan. Remnya ganti SIP, speedonya ganti SIP digital. Ini speedonya 2,5 jutaan. Ini SIP semua gitu kan. Jadi ya udahlah, pelanggannya suka. Dan di Vespa pun sebenarnya ada culture itu, culture yang suka speed gitu kan. Jadi ya udah kita bantu mereka untuk modifikasinya. Untuk mengkaryakan Bener. impiannya. Ini sudah 200 cc, tapi kurang kenceng. Diganti jadi 235 ya, Det ya. 235, karbunya diganti model PWK gitu kan, ganti 35 ya. 35 kalau nggak 38 lupa. Jadi yang memang sudah bukan kayak Vespa standar, sudah bukan kayak Vespa, Bisa tapi standing nih bro. bisa gitu kan. Tapi pelanggannya suka ya udah kita turutin karena memang kita nggak bisa ngebatasin hobinya orang juga. Kalau mereka ternyata suka Vespa tapi dari sudut pandang yang berbeda, kita nggak bisa egois juga gitu kan. Ada yang suka aliran klasik-klasik Ayo, coba begini, kita masuk pergi, yuk. ya ada gitu kan. Ini masih perawatan atau gimana bro? Ini perawatan ini pelanggan lama ini. Jadi Ini Vespa LX Karbu ini. oh LX Kabu. Iya. Berarti tahun Ini tahun awal ini 2011. Wih. 2011 yang edisi Vietnam. Iya, Jadi aku pernah main punya ini. bener, aku main Vespa itu dari tahun 2000-an awal. Sebenarnya Matic pertama itu Matic 4 tak pertama itu ET4. Itu tahun 2002. Terus LX itu sudah ada dari tahun 2004. Tapi masih buatan Itali 150 karbu. Masuk ke Indonesia baru tahun 2011, buatan Vietnam, lebih terjangkau. Dulu yang jual Vespa tahun 2004 itu di Sun Motor Ngagel. Iya betul. Aku udah banyak teman-teman main juga tahun itu gitu kan. Terus ada, ini masih PX series. Masuk. Terus ini habis restorasi original. Lah karena PX itu sebenarnya sama klasik large frame ini sama-sama large frame ya tahun 60-an ya. Kira kita garap ini juga gitu. Tapi kalau kita balikin ori, mungkin ada yang lebih jago ngomong tahun 60-an. Iya. Tapi kalau mau ngomong tahun 60-an, pengen enak ya udah kita ganti punya PX semua. Karena memang kita spesialisnya di nyaman. iya lebih nyaman karena kita spesialisnya di PX gitu kan. Ini Spartan. Ini Spartan 200 cc.
200 cc ori. Itu 200 cc masih kurang kenceng, udah nggak ori. Tapi ya customer-nya suka. Catnya memang sengaja dibuat gini bro ya? Benar, benar. Model-model kayak red rod gitu ya? Patina style ya. Platina style. Patina. Patina? Iya, Oke, patina style. Oke. Mantap lah. Berarti di sini setelah diservis, dicuciin atau gimana bro? Jadi kalau buat member, itu setelah diservis kita bersihkan. Kita bersihkan. Kalau parah kita request untuk cuci, tapi kalau nggak parah kita bersihkan aja. Itu area servis, ini area cuci, ini area salon. Area salon. Ya. Detailing room dan juga ini ada pembongkaran body mungkin di sini ya. Iya, ini ada. Jadi dulu pelanggan nggak sebanyak sekarang. Jadi ini beberapa pelanggan yang harus nginep akhirnya kita taruh di detailing room. Masih menunggu antrian, iya. Ini Ngantri dulu guys, antrian. ngantri di sini guys ya. Iya, dan kebetulan mohon bersyukur hari ini M Garage itu pelanggannya kebanyakan reservasi. Wis. Karena dulu, book dulu ya? Iya, harus booking dulu. Kalau dulu kita malah nungguin pelanggan datang, sekarang bersyukur udah ada antriannya. Mantap. Itu ruangan apa tuh? Boleh nggak? Office sama toko, Mon. Nah, kita mau lihat nih barang-barang di tokonya nih. Oke, kalau kayak gini udah mulai tempat penjualan spare part atau gimana? Ini tokonya. Dulu nggak ada, M Garage dulu nggak ada tokonya. Sekarang, dulu M Garage cuma segini loh tokonya. Cuma ruang tamu ini aja. Oh iya, cuma segini. Belakangnya, Ya, kita pernah ngomong di sini. iya. Ya? Sekarang ini semua udah jadi toko. Belakang kantor, terus kantornya manajemen di dalam, ini gudang. Jadi bersyukurlah M Garage hari ini udah bisa survive lah. Bisa jalan sendiri. Dan ini kenapa ada foto? Karena aku suka banget sama filosofinya Bakul Soto. Kenapa? Yang punya nggak di tempat tapi sotonya laris terus. Oke. Jadi ada penghadiran, Iya. ada hadirnya dirimu di sini. Iya, jadi ini kayak filosofi Bakul Soto. Yang punya bakul nggak di tempat tapi sotonya laris terus. Mantap. Ini juga ada beberapa penghargaan dari ITS. Karena waktu itu M Garage dianggap sebagai bisnis kreatif. Bisnis kreatif gitu kan. Kreatif banget sih lu. Terus ini dari IMS. Ya, motor show. Ya, terus ini dari ITS, dari UNER. Ini dari Radio W-Radio. Dikasih apresiasi usaha DW. Jadi startup lokal lah. Terus ini ada penghargaan-penghargaan lainnya banyak ini. Sini guys. Wah, tuh banyak tuh. Nah, ini dari Ubaya, dari Maxwax. Ini dari mana lagi nih? ECW. ECW ini mana lupa nih. Banyak lah pokoknya. Banyak kan guys. Iya. Wah, mantap lah. Ini seri anniversary Mon. Yang ke 75 tahun 75 ya? tahun, iya. Rencananya nggak dipakai, tapi ya kemarin kepepet nggak ada Vespa untuk touring, ya udah pakai ini aja. Sadis. Karena aku punya pengalaman juga Mon, nyimpen yang New PX 70 series gitu kan, beli 2016, itu laku 2019 kemarin. Harganya naik 3 kali lipat. Wih. Rezeki makan kemana ya kan? Nah itu mungkin yang dimanfaatkan sama teman-teman deh. Betul, ayo Iya, kita keluar ya. iya. Yuk. Oke guys, tadi kita udah keliling, udah ngomong, udah bicarain, udah ngulik siapakah David Utani ini, dari mana asalnya M Garage, terus kita juga mau tahu tadi suka duka, terus movementnya dia gimana, terus dia juga ngasihin sedikit cara bekerja untuk membuka usaha yang baru. Siap. Thank you banget ya Bro David ya. Mungkin next event kita ketemu lagi. Siap. Sehat selalu bro. Siap. Jaga podcast kalian semua, jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga klik lonceng kalian supaya kalian bisa ngikutin perotomotifan Surabaya. Saya Raymond. Saya David Utani dari M Undur Garage. diri. Bye-bye. See you. Thank you.